gitu. Lebih baik, apa namanya, buka mic aja. Ya nggak ada istilahnya salah kok, oke. Baik, nah jadi yang nggak ada gas dalam gas, ya. Nah itu yang lainnya ada, bentuknya bisa macam-macam. Dalam farmasi juga begitu. Baik, kita, lanjut. Oh ini kok nggak bisa dipindah? Mmm, oh jadinya itu semua harus dihapus ya? Sebentar, ya makan waktu dikit ya, bentar bentar. Karena itu di layar ternyata. Nanti kalau mau di PPT juga bisa sih, biar nggak hapus-ngapus ya. Nah ini ada beberapa definisi ya, definisi dari, heeh, yang dibuat oleh beberapa orang ya. Ya, besarin dikit, oke. Nah definisi yang dibuat oleh beberapa orang, ya ini kalau Anda lihat ini ada Alexander, maaf ya gini aja ya. Nah ini saya draw biar gampang nulisnya, ini Mas Alexander ya. Nah ini beliau mengatakan bahwa suatu dispersi, jadi nggak larut dia. Nah, soal sangat halus, ya, itu nanti urusan nanti, karena nanti kita bisa membagi menjadi 3. Ada makro emulsi, ada mikro emulsi, ada nano emulsi. Ya, kalau besar tuh makro gitu kan, itu yang kecil mikro gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada juga Pak Clayton. Pak Clayton ini bilang, emosi adalah sistem yang terdiri dari 2 fase. 2 fase. Jadi bukan satu fase, 2 fase. Fasenya fase cair dalam cair. Sehingga nanti kita mengenal ada yang namanya globul atau nama lainnya droplet. Ini sama dengan sebenarnya globul sama dengan droplet, sama dengan partikel, tapi partikel di sini pengertiannya, partikel cairan dalam suatu cairan yang lain. Jadi bukan partikel padat. Sama juga seperti tadi foam tadi, busa, ya. Busa tadi, ya, heeh, apa namanya, eee, dia partikel apa? Partikel udara yang terdispersi dalam suatu cairan, apa namanya, dalam suatu cairan gitu, ya. Jadi begitu. Oke, jelas ya? Baik. Nah, soal kecil besar itu nanti. Nah, ini ada McBean, Mr. Bean ya. Ini juga Mr. Bean, emosi adalah suatu tetesan-tetesan kecil, tetesan-tetesan. Makanya saya bilang tadi droplet, oke. Nah, droplet. Kemudian dapat dilihat di bawah mikroskop. Ini kalau besar. Kalau besar. Kalau kecil nggak bisa. Kalau nano gitu nggak bisa, sudah pakai pakai itu apa namanya, mikroskop gitu. Dia pakainya ya mikroskop yang lebih canggih, misalnya PSA, particle size analyzer, ya PSA, particle size analyzer, ya. Jadi mulai begitu. Kemudian ada Pak ini, Pak Becer ini ya, bacanya apa itu ya, Beseran atau apa gitu ya. Heterogen. Heterogen itu artinya bukan tidak homogen, tapi karena dari dua dua, ini, ada 2 apa namanya, fase, ya fase minyak dan fase air. Ya tergantung nanti mau di dalam apa di luar, itu kan urusan lain. Nanti terbentuk tipe yang MA atau, AM gitu ya. MA itu minyak dalam air atau air dalam minyak, itu enggak ada masalah, ya. Oke. Dalam bidang farmasi sendiri, ya sebenarnya tadi juga berlaku ya untuk bidang farmasi. Oke, tapi di sini kita mencoba menggabungkan, itu, apa namanya, eee
pengertian sehingga lebih tepat gitu ya. Nah ini emosi diartikan sebagai campuran homogen, ya, 2 cairan yang dalam keadaan normal tidak dapat bercampur, nah itu fase air dan fase minyak, ya. Ya, kemudian itu disebut dengan tadi emulgator ya. Nah, soal dia besar apa kecil, ya nanti sangat tergantung pada, apa namanya, kita ingin membuat, nah nanti ada triknya ya, ada triknya, heeh, untuk mendapatkan ukuran yang, kita kendaki. Oke baik, ini saya cukupkan di sini, saya pindah ke slide yang lain dulu, untuk diagram Turner. Bentar, dia diagram fase. Oke, ya. Jadi tadi kan kita sudah membicarakan kan, definisi dari emosi ya. Jadi secara gampang lagi, bahwa ini sebentar ya. Nah ini tadi, definisikan sebagai sistem liquid droplet, atau di sini juga bilang liquid kristal ya. Dispersi dalam suatu liquid yang lain. Nah ini misalnya kalau dia ada bagian A dan B, ya nah morfologi nanti bisa A dalam B atau B dalam A. Atau biasa tulis begini, AB atau BA, ya. Nah, kemudian ada emosi yang lain, ABA, kemudian BAB, ya. Ya, bisa multiple emotion. Ini salah ya, ini kebanyakan ini. Nah, oke. Ya, baik. Kemudian, ini dia. Jadi diagram, kita mengenal diagram fase namanya ya. Ini dia. Oke, ini. Nah, coba, ah, kira-kira apa makna dari diagram ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau Anda melihat diagram ini apa maksudnya? Monggo, maksudnya apa itu?
Halo, silakan. Apa kesimpulannya kalau Anda melihat ini? Bapak izin mencoba. Oh ya, silakan. Yang saya pahami dari gambar ini, jadi di setiap sisinya itu kan ada 3 fase gitu ya, Pak. Ada yang fase air, minyak, dan juga surfaktan. Itu kalau misalnya ada suatu hasil yang mendekati dari sisi tersebut, itu menunjukkan persentase besarnya. Nah, kalau misalnya sisinya itu lebih dekat pada water atau air, berarti persentasenya itu lebih besar terhadap air. Contohnya, kalau yang di tengah itu yang angka 1 itu kan ada 4 hasil ya pakai ada 4 struktur, ada kayak oil in water micro emulsi droplets, micelle, reverse micelle, sama water in oil micro emulsi droplets. Nah, itu menunjukkan bahwasannya mereka tuh ada di posisi stabil yang di mana air antara air, minyak, sama surfaktan itu stabil ada di tengah. Nah, kalau misalnya misal sama oil in water microemulsive droplets itu menunjukkan bahwasannya persentase kan itu lebih dekat dengan water ya, Pak. Berarti itu tuh persentase airnya lebih tinggi dibanding surfaktan sama minyaknya dan begitupun sebaliknya. Seperti itu, Pak, yang saya pahami. Mohon Ya, dibenarkan. oke. Ya, benar. Ya, Anda bisa, menjelaskan ini. Nah, kesimpulannya apa? Tadi kan betul, kalau ini lebih banyak ini akan membentuk ini, kalau lebih banyak ini membentuk ini, it's okay, heeh, tapi kesimpulannya apa? Ini kan kalau Anda foto saja tanya ke AI itu sudah itu kok. Sebentar ya. Kesimpulannya apa? Izin mencoba kembali, Pak. Kalau yang saya dapatkan berarti kesimpulannya, kestabilannya itu ditentukan dari 3 fase tersebut. Hmm, gimana gimana? Diulangi, Pak? Kesimpulannya berarti, kestabilan dari suatu produk itu ditentukan dari ketiga fase tersebut, baik air, minyak, ataupun surfaktannya. Yo, oke. Di sini benar sekali bahwa ternyata perbandingan air, minyak, dan surfaktan itu akan menentukan sorry, akan menentukan bentuk ya dari campuran itu sendiri, ya. Tadi sudah dijelaskan ini kan ada air, ini ada surfaktan, ini ada oil, ya. Nah eee, ini ada 2 fasa, ini satu fase, gitu ya. Nah, kalau ini bentuknya lamelar. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa, di tempat-tempat tertentu akan bisa membentuk apa, kondisi atau produk yang bermacam-macam ya. Paling enggak misalnya, kalau di daerah sini gitu ya, misalnya daerah sini gitu, itu WO, oil in water, daerah sini water in oil, dan seterusnya. Artinya apa? Perbandingan air, ya, minyak dan surfaktan itu akan menentukan produk kita. Intinya belum tentu begitu kita mencampur ya, itu akan apa? Akan menghasilkan seperti yang kita inginkan. Belum lagi nanti minyak, jenis surfaktan itu juga akan menentukan apa, produk yang akan kita buat. Nah, belum lagi perbandingannya juga, ya. Jadi perbandingannya, baik. Oh, sorry, pasal dihapus saja, nanti nggak muncul lagi. Terus kemudian berikutnya, kalau Anda lihat di sini, ya, pada titik ini, oh, itu nanti aja. Nah, ini kan, tadi kan ada surfaktan, ya ada bagian minyak, ada sudut air. Ada zona satu fasa,
ada yang 2 fase atau fase ya, ya. Dan dia yang 2 fase itu artinya tidak tercampur ya, terbentuk sistem, apa namanya, yang bisa jadi pemisahan. Kemudian ada misel, ya dan sebagainya. Ya, apa implikasinya dan kegunaannya? Dan ini kita selalu mencoba untuk, mengoptimasi. Mengoptimasi itu mencari yang optimum. Sebenarnya berapa banyaknya, apa namanya, air, ya, berapa banyaknya minyak yang bisa menghasilkan produk yang kita inginkan, oke. Nah, ini implikasinya. Jadi kita ingin mendapatkan yang basisnya adalah emulsi yang seperti apa, mau makro emulsion, mikro emulsion, sampai ke nano emulsion, itu akan menentukan ya apa, perbandingan. Misalnya pada kasus nano ya, nano itu nggak cukup pakai surfaktan saja, tapi dia harus pakai kosurfaktan juga dan biasanya, apa namanya, perbandingannya atau, eee, apa namanya, jumlah dari surfaktan, kosurfaktan itu relatif lebih besar dibandingkan yang bentuk makro, ya. Kemudian juga, ini, berapa konsentrasi dari masing-masing bahan itu, baik itu air, minyak, maupun surfaktan, kosurfaktan itu sendiri, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silahkan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk pembuatan pseudo ternary phase diagram, kemudian untuk menentukan exact formulanya, misal perbandingannya fix 1:2:3 dan semacamnya, itu menggunakan software atau bagaimana ya Pak untuk desainnya? Terima Iya, kasih. oke, pakai software. Ada pakai software, ya. Kalau misalnya kita tidak pakai software, kita bisa menggambar sendiri gitu ya, menggambar sendiri, tapi kan pada berbagai perbandingan juga. Nah, kalau mau pakai software untuk optimasi itu, biasanya kita memasukkan berapa perbandingan, minimal minyaknya, berapa maksimal minyaknya. Berapa minimal air, berapa minimal minyak, dan juga surfaktan, kosurfaktannya berapa. Ya, kemudian nanti akan akan dibuat, apa namanya, berbagai run atau formula dalam tanda petik gitu ya. Kita biasa bilang run gitu. Nah, nanti jadi kayak kemarin itu loh, Mbak, kayak kemarin, waktu pas, Anda ini ya, sebentar, heeh, Anda kemarin yang dua fase itu loh. Ini ada bagian A, ini ada bagian B. Kemudian terus nanti titik sini ada satu run, titik sini satu run, titik satu sini satu run, atau nanti kalau mau tambah sini satu, ya nanti bisa ketahuan, ah gitu kurvanya. Nah ini yang 3 juga begitu, ya. Nah nanti kita bisa run, ini misalnya, air, ya, ini minyak, ya, ini surfaktan. Ya ini berapa minimal surfaktannya, maksimal surfaktannya berapa, berapa minimal minyak, berapa maksimum minyak, ini berapa, apa namanya, air, minimal air, berapa maksimum air, ya. Penentuan ini, plus minusnya ini, minimum maksimumnya ini berdasarkan apa, kajian. Kajian di mana? Pustaka, ya dari apa, jurnal-jurnal, dari yang sudah apa namanya, di, peroleh yang selama ini oleh para peneliti sebelumnya, oke. Nah, ini saya perlihatkan ya satu slide, oke, untuk bisa menjawab itu. Sebentar, saya carikan dulu.
Pseudo diagram Turner. Ini hanya untuk memperlihatkan saja ya. Baik, ini semoga sudah terlihat. Ya, ini udah agak lama sih 2014 ya. Ya, saya nggak cari lagi yang lain. Ini cukup menurut saya bisa memberikan gambaran ini ya, dari USM ini, identifikasi ya, fase ya, dari berbagai minyak, surfaktan dan kosurfaktan ya, dalam sistem air ya, dengan diagram fase, ternary diagram fase. Jadi ini namanya, apa namanya, diagram Turner ya, karena 3 bukan biner ya, Turner. Baik, kita langsung nggak usah membaca. Nah, dia ini ada apa namanya, surfaktan, macam-macam surfaktan yang di-screening, dia coba ada Twin 80, Span 20, Span 80, propylen glikol gitu ya. Minyaknya juga dia pakai ada isopropyl myristat, eukaliptus, mineral oil, dan olive oil. Ya, dengan fisika kimianya seperti ini. Baik. Terus kemudian, nah ini dia run ini, Mbak. Persen dari IPM, Twin 80, propylen glikol pernah polyethylene glikol tadi ya. Kemudian air dengan perbandingan bla bla bla, ya gitu ya. Nah ini, oke, dia run. Nah, dia tadi punya berbagai, ini campuran, jadi penyemburan nggak satu. Nah ini terlihat ya, ini transparan. Nah kalau transparan begini nih biasanya nano atau, mikro, yang A. Ya, yang B ini, yang apa namanya, keruh ya, keruh. Nah, kalau keruh gini biasanya itu makro, makro emulsion. Nah, yang gini bentuk gel, sudah bentuk gel kayak misah begitu ya. Nah, ini Anda lihat, oke, ini ada terdiri di diagram isopropyl myristat, eucalyptus, dan mineral oil, olive oil with, twin 80 ya, dan air. Jadi minyaknya macam-macam. Ya, yang ada yang pakai IPM. Ini IPM berarti isopropyl myristat. Ya, ada yang pakai, EO itu apa, eukaliptus ya, eukaliptus. Kalau MO itu pakai mineral oil, kalau OO olive oil, ya. Terlihat ini gambarnya sudah berbeda, ya kan? Nah, jadi seperti yang saya perlihatkan tadi, yang juga dijelaskan oleh Mbak siapa tadi? Saya lupa, Kiara atau siapa ya? Eee Jadi, pada perbandingan yang berbeda, itu menghasilkan kondisi yang berbeda. Ya, ini kan tidak, warnanya cuma, kayak putih hitam gitu aja ya, ada abu-abunya gitu. Ini kalau dicat berwarna asalnya kan bagus ini ya. Nah, ini yang hitam ini yang transparan atau transluent, ya, yang WO itu yang milky emulsion, ya, yang apa namanya, yang seperti ini, dan seterusnya. Ini tapi sekilas saja sudah gambarnya berbeda. Area-areanya petanya itu ya, petanya itu kan berbeda. Itu pada HLB yang sama, dengan emulgator yang sama. Ya, emulgatornya sama, tapi minyaknya berbeda, sudah berbeda, oke. Terus kemudian yang lainnya ini Anda lihat, ya, HLB-nya berbeda, udah lain lagi. Nah, artinya HLB itu berpengaruh, nanti kita bicarakan ya, apa itu HLB ya. HLB-nya berbeda, tadi 15, ini 9,7. Petanya sudah berbeda, ya. Nah ini, HLB yang beda lagi, pakai emulgator yang berbeda. HLB-nya juga beda, petanya juga berbeda. Ya padahal minyaknya sama, ya. Nah ini, juga emulgator berbeda, HLB-nya juga berbeda. Kondisinya juga berbeda. Terus kita lihat, apa kesimpulannya? Nah ini, memberikan informasi, ya, ya ini informasi yang penggunaan on the rule that structure of the surfactant, ya, ini kosurfaktan dan oil ya. Nah, ini dia punya peranan ya yang
apa namanya, yang penting untuk mendeterminasi atau melihat ya, berbagai kondisi tadi. Nah, sehingga kalau kita ingin, "Oh, saya pengen bentuk yang begini dengan yang begini, maka saya harus nge-mix surfaktan ya, yang, seperti apa, ya, kemudian menggunakan minyak yang mana dan sebagainya." Ya, intinya begitulah, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silahkan. Oke, sedikit lagi, ya, biar sama dengan yang lain, ya. Ini tadi sudah, oke, ini ada 2 fase, ada 3 fase ya. Nah, ini kita lihat, ya, ini ada nanti bentuknya ada kita bicarakan, ini kan bentuknya bisa bermacam-macam ya, ada enam fase behavior in Windsor tipe 3 diagram. Ini Windsor tipe 3 ya. Kemudian nanti ada tipe 2 ya. Ya, jadi kalau tipe 3 itu komponen diagram Turner ada, air, minyak, ini, kalau fase dalam sistem Windsor 3 ini, memiliki 3 fase, yaitu fase minyak, fase air, di mana fase mikroemulsinya bicontinuous, yang berada di tengah-tengah antara minyak dan air. Nah, gitu ya. Kemudian juga ini nggak usah dihafal ya. Saya kira ini hanya ingin memperlihatkan bahwa, masing-masing itu nanti bisa macam-macam, ya. Ini penjelasan kurva tadi, ya. Jenis mikroemulsinya seperti apa, ya. Mhm. Kemudian ada tipe 1 juga, seperti apa tipe 1 ya. Saya kira saya nggak suka hafalan, jadi Anda nggak perlu menghafal. Kemudian tipe 2 ya, itu juga seperti apa, ya. Dia kalau tipe 2 ini surfaktan lebih larut dalam fase minyak, sehingga terbentuk mikroemulsi air dalam minyak, ya. Kemudian, ini perbandingannya, ya, fase kontinunya yang mana, kalau tipe 1 itu fase kontinunya air, kalau tipe 2-nya minyak, fase dispernya kebalikannya. Nah, surfaktannya ya tergantung dia, kalau tipe 1 larut dalam air, tipe 2 larut dalam minyak. Karena apa? Karena fase kontinu itu yang akan menentukan, ya, atau, apa namanya, kalau minyak dalam air, maka harusnya surfaktannya lebih larut dalam air, begitu juga sebaliknya, ya. Ini sistem emosi yang bisa dibentuknya, oke. Nah, ini ada tipe 3 tadi, oke. Nah, ini ada tipe 4. Apa beda tipe 3 dan tipe 4? Nah, ini, oke. Intinya, ya, sekali lagi, bahwa, untuk mendapatkan, eee, emulsi yang kita kehendaki, maka sangat tergantung pada, emulgator atau, surfaktan dalam hal ini ya, karena emulgator yang paling banyak digunakan itu adalah surfaktan. Dan juga tergantung pada apa, emulgator ya, jenis emulgatornya, kemudian, HLB-nya kalau dia punya HLB, ya, terus kemudian jadi berapa besar HLB-nya, kemudian, minyaknya, jenis minyaknya apa. Kenapa kok jenis minyak itu berpengaruh? Karena dalam masing-masing minyak itu pasti kandungannya, misalnya olive oil sama, corns oil ya, minyak minyak jagung gitu ya, atau minyak, olive itu apa nama lainnya, kok saya lupa, zaitun ya? Ya zaitun. Nah, itu pasti asam lemaknya atau, kandungan-kandungan secara umum juga berbeda, maka dia juga akan menentukan. Selain tadi konsentrasinya juga, perbandingan antara minyak, air, dan surfaktan. Nah, plus kalau ada penambahan kosurfaktan itu juga akan, menghasilkan, hal yang berbeda. Oke. Nah, ini penjelasan dari, gambar itu, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, saya lanjut ke, nah, ini sedikit.
Jadi kalau tadi saya ini ya, sebenarnya di yang kemarin, bentar saya stop dulu ini. Sudah sampai di situ saja. Sebentar saya tambahin sedikit. Ini aja. Oke. Hmm, lalu kan kita punya 3 ya, punya 3 gini ya. Oke. Ini tadi surfaktan, ini minyak, ini air. Boleh dibalik-balik nggak masalah. Ya silakan dibolak-balik. Nah, saya ingin tanya, di titik ini berapa banyaknya air? Izin menjawab, Kak. Iya, silakan. 100% air bukan, Pak? 100% air, oke. 100% air ya. Kalau 100% artinya yang lainnya nol ya? Iya, Bapak. Heeh, 100% berarti lainnya nol. Kalau emulsi jadi emulsi enggak ini? Jadi emulsi enggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, 100% itu maksudnya seperti apa? Yang lain nol atau gimana? Jadi tadi saya, menjelaskan ya, kalau kita melakukan optimasi, ya optimasi berapa perbandingan dari masing-masing bagian itu, ya, kan ada minimal, maksimal, minimal, maksimum, maksimum, ya, minimas, maksimas. Artinya di sini nol itu apa betul-betul real nol atau gimana? Izin menjawab, Bapak. Ya, Mmm, kalau surfaktannya nol dan minyaknya nol sepertinya tidak, namun itu kalau misal di pojok kiri bawah, airnya memang dalam konsentrasi tertinggi berdasarkan literatur, kemudian surfaktan dan minyaknya berada dalam konsentrasi minimal. Apakah betul, Bapak? Mohon dikoreksi. Terima kasih. ya betul. Jadi kan nggak mungkin nol ya. Nah, tapi di sini kita mengatakan 100 ini oke 100 tapi dia nggak mungkin nol, artinya ini minimize. Jadi di sini itu yang minimize ini kita okelah bilang nol. Ini maksimumnya ini 100, ini nol, 100 ini hanya untuk coding. Nah, untuk coding, ya untuk coding bahwa pada saat ini di sini itu bisa kita katakan mayoritasnya adalah air ya, yang lainnya minimize gitu. Karena tadi, kita nggak mungkin jadi emosi kalau nggak ada salah satunya. Oke, tetapi oh sebentar ya, ada halo?
Mohon maaf ada telepon ya. Jadi, okelah kita anggap ini 100% ya, untuk memudahkan kita, ini juga 100%, minyak, di sini 100%, anggap aja yang lain tidak ada. Tapi dalam prakteknya kan kalau tidak ada kan nggak mungkin ya. Oke. Kemudian kalau di sini kira-kira ada surfaktan nggak? Di yang sini nih. Ah, titik A di sini nih, atau titik X, ya. Ada surfaktan nggak? Hah? Ada surfaktan nggak? Ada surfaktan nggak? Halo? Kok menghilang semua? Tidak ada Bapak, atau ada tapi dalam bentuk sangat sedikit mungkin? Ya, ya, untuk sementara kita bilang tidak ada ya, tidak ada aja. Kalau di garis ini ada air nggak? Yang Y nih, nggak ada ya. Jadi pada garis 2 ini, misalnya di sini dan sini, ini airnya adalah nol di sini ya, oke nol. Kemudian pada garis ini berarti minyaknya adalah nol. Ya, kalau yang di sini tadi, yang ini surfaktannya nol. Kenapa? Pada 2 garis ini yang hanya ada bagian A dan B, ini aja. Ya, tidak ada bagian yang lain karena di garis ini hanya ada A dan B. Tapi dalam konteks kita nanti membawa emosi, tidak mungkin kalau tidak ada salah satunya. Nah, itu yang harus dipahami. Tapi dalam kita memaknai ini, cara membacanya adalah bahwa di 2 garis ini hanya ada komponen A dan B. Ya, begitu juga dengan garis-garis yang lain di garis A. Baru kemudian di dalamnya, ya, di dalamnya, di sini ini, kita mengatakan ada ketiga komponen A, B, C, ya, atau, S, surfaktan, air, dan minyak. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan. Nanti diagram Turner lebih lanjutnya bisa kita, eee, lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di hari apa kita kuliahnya, Mbak? Jadwal kita sebenarnya hari apa sih? Kalau untuk CSP ini? Hari Kamis ya? Datang. Kamis jam berapa ya? Oh, Kamis lagi ya? Saya barusan itu di-bel sama Asosiasi Pendidikan Farmasi, diminta untuk ke Jakarta, Kamis jam 10. Waduh, jam penerbangan itu. Ya nanti kita diskusikan lagi lah. Oke. Nah ini, terlihat ya. Jadi di sini kan, eee, digambarkan dengan cara yang lebih ini ya, presisi begitu. Oke. Nah ini ada bagian air, A ya, air. Ini B, ini C ya, ini C. Dibuat per 10 begitu. Nah, pada bagian garis B dan C, ini ya, B dan C ini A-nya nggak ada, hanya ada A dan C. Nah, pada saat yang C ini tadi, di sini maka C-nya semakin besar. Nah, ini.
100 bagian, ya, 1 bagian utuh ya. Nah, kalau ke sini berarti A-nya 100, kalau ke sini B-nya 100. Oke. Ini ada kuliah stabilitas ya, Mbak, jam 11.30? Kelas ini bukan, Mbak? Betul, Iya, Bapak. Kak. Betul. Cuma kelas ini tok, nggak ada gabung sama yang lain. Tidak ada, Pak. Ini kenapa kok jadi hari ini? Ganti hari? Buat gantian besok Selasa ini libur, Pak. Oke, baik. Ya, bentar lagi ya. Bentar lagi langsung kita masih Zoom-nya ini kan? Iya, Pak. Oke, bentar lagi. Mmm, terus kemudian kalau ini Anda lihat, ya antara organic matter ya, nah kemudian ini ada clay sama ini ada sand ya. Nah ini ke sini itu organiknya 100 bagian, nah di sini 0. Begitu juga nanti, nah ini clay-nya ini, di sini 100 ya, dia di sini 0. Artinya semakin ke sini, semakin banyak ya. Begitu juga ini semakin ke sini, semakin banyak. Ini semakin ke sini ya, sel-nya semakin banyak. Artinya di sini ini minimize atau kita bisa katakan ini nol lah gitu ya, biar, memudahkan. Tapi sekali lagi nol itu tidak nol murni kalau dalam campuran 3 bagian. Karena kalau eee, ada salah satu yang nol bentuknya akan begini, 2 ya, biner bukan terner. Jadi biner. Nah ini yang terakhir, ya ini organic matter, ya ini clay, sorry. Ini organik, ini clay, ini sand. Ke sini ini 0. Ya sebaliknya kalau ke sini ini di 100, 100. Nanti kita bisa menentukan kalau di titik ini berapa, ini berapa. Nah, tapi kalau pakai software itu akan lebih memudahkan. Nah, ini lebih kepada, kita sekarang sudah pakai software ya. Anda punya ini aja, punya apa namanya, data, tinggal masukkan terus minta digambarkan gitu, diagram Turner-nya dengan, AI gitu ya, itu akan langsung jadi kok, asal ada datanya. Nah, untuk me-run-nya itu pakai apa? Ya kita bisa run pakai salah satunya adalah, ini, menggunakan software, apa namanya, Design Expert ya. Tapi dengan AI juga boleh, bisa, nanti akan dibuatkan ya. Misalnya buatlah rancangan percobaan untuk, emulsi yang terdiri dari bagian A, B, C, ya kan, dengan proporsi, A-nya air, ya kan, B-nya apa, C-nya apa, ya. Nah, terus kemudian yang harus Anda input-kan adalah apa, eee, berapa minyak apa, airnya, dari berapa sampai berapa minyaknya, ya, berapa airnya. Seperti tadi, percobaan, dari jurnal yang saya perlihatkan tadi. Terus nanti akan dibuatkan rancangan percobaannya, nah nanti bisa kita amati beberapa, responnya. Nah, kemudian, respon itu yang akan eee, plot-kan nanti, wilayah mana saja, mulai mana sampai mana itu terbentuk tipe apa, apa memisah enggak, atau bentuk lamilar lamelar ya, atau terbentuk, misel dan sebagainya. Itu nanti bisa digambarkan. Nah, kalau ada software yang memang khusus, ada. Yang gratis juga ada sih, saya tahu, karena pernah download tapi akhirnya nggak pernah dipakai karena, dalam prakteknya, kita memang agak jarang menggunakan yang seperti itu. Itu bagus ya untuk melihat yang menyeluruh, tapi kalau untuk skripsi yang waktu pengerjaannya yang tidak lama, itu agak, apa namanya, eee menyulitkan atau membutuhkan waktu yang banyak karena run-nya kan agak besar, ya biayanya juga besar. Tapi kalau untuk S2 atau S3, nah kita pasti akan menggunakan yang seperti itu, ya. Minimal kalau misalnya tidak seperti itu, nah kita akan mencoba di beberapa trial and error modelnya ya. Mencoba beberapa untuk melihat daerah mana yang paling
stabil. Misalnya kita mencoba ini gitu ya, beberapa, terus kemudian, oh yang ini kemudian di-breakdown lagi, yang ini di-breakdown lagi, gitu. Sehingga dapat yang paling stabil. Tapi yang seperti itu itu kan trial and error. Jadi bisa kita dapatkan, hasil yang mungkin dalam tanda petik gitu ya, baik sesuai yang kita harapkan, tapi ya hanya sebatas ya itu satu itu, ya. Tapi kalau tadi kan area, kita dapat area. Karena dengan area tadi, ya kan, untuk mendapatkan yang sama itu berada di sini. Mulai dari minyaknya berapa sampai berapa, surfaktannya berapa sampai berapa, airnya berapa sampai berapa. Nah, kalau kita untuk penggunaan lebih lanjut, kita akan bisa menganalisis, ya, kira-kira ini ya dari segi harga misalnya begitu. Yang komponen ini lebih sedikit tapi tetap bagus itu yang mana? Atau misalnya, oh ini pada konsentrasi yang besar itu akan menyebabkan ya kan, pengaruh pada respon yang lain, ya. Misalnya surfaktan, nah kalau surfaktan terlalu besar, maka akan, apa namanya, menyebabkan, mengganggu absorpsinya misalnya begitu dan, sebagainya. Nah itu nanti kita bisa, oh berarti saya butuh surfaktan yang agak lebih sedikit, atau minyak yang lebih sedikit, atau ini yang lebih banyak, supaya dia akan apa begitu. Nah itu kalau kita punya wilayah tadi, area atau kontur kontur plot ya, kontur plot tadi, kita akan bisa memilih yang, lebih, sesuai dengan keinginan kita. Lebih sesuai maksudnya, ya tetap minyak, air, dan surfaktan, tapi mungkin proporsinya, oh akan harga minyak lebih mahal, maka minyaknya agak lebih dikurangin, tapi kan hasilnya sama. Atau surfaktannya tadi memberikan efek yang, tidak baik gitu ya. Kalau pada konsentrasi yang besar atau ada, pembatasan penggunaannya pada konsentrasi agak lebih tinggi. Walaupun dia baik, tapi dia dibatasi oleh jumlahnya, itu bisa kita turunkan. Tapi tetap hasilnya kurang lebih sama. Nah, itu memungkinkan kalau kita melakukan optimasi, ya. Saya kira seperti itu, monggo silakan presensi untuk yang belum presensi tadi, atau sudah semua? Yang baru masuk mungkin silahkan. Ada satu barusan, oke sudah ya? Oke baik, kita istirahat dulu 1/4 jam sebelum, masuk di kelas yang berikutnya. Oke, nggak usah keluar, tapi nanti jam 11:30 kita mulai ya. Oke, izin off dulu.